Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Nurhayati, NIM 2018 10 17 03 11 264. Saya akan menjelaskan tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien, chapter 2. Yang pertama ada prinsip dasar etika profesi, yang menurut bagian 101.1 dari EPES 110, kode etik untuk akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi APSP, yaitu tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Prinsip etika fundamental yang berlaku untuk semua anggota badan profesional adalah bertindak dengan integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ini ada integritas. Integritas itu yang mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Yang pertama, berisi pernyataan materi yang salah atau menyesatkan. Yang kedua, berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan. Yang ketiga, menghilangkan atau mengaburkan informasi yang perlu disertakan jika kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan menyesatkan. Yang kedua, ada objektivitas. Objektivitas ini yang mengacu pada kewajiban semua anggota badan profesional tidak memberikan perasaan atau prasangka pribadi mereka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota juga tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain yang mengganggu proses keputusan mereka. Ketika seorang anggota yakin bahwa objektivitas mereka sedang terganggu, mereka harus menghentikan layanan yang relevan. Yang ketiga, ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu yang mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional, yaitu yang memelihara kompetensi profesional itu yang membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan tentang perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Pengembangan profesional yang berkelanjutan ini memungkinkan untuk anggotanya mengembangkan dan memelihara kemampuan untuk bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Yang keempat yaitu ada kerahasiaan, yang menurut bagian 140.8 dari APES 100, ketika memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi rahasia, anggota harus mempertimbangkan, yaitu yang mempertimbangkan apakah kepentingan semua pihak dapat dirugikan, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung sejauh dapat diterapkan. Ketika situasi melibatkan fakta yang tidak berdasarkan informasi yang tidak lengkap, kesimpulan yang tidak berdasar pertimbangan profesional juga harus digunakan dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan dilakukan jika ada, jenis komunikasi yang diharapkan dan kepada siapa komunikasi itu ditujukan, dan apakah pihak yang dituju komunikasi adalah penerima yang tepat. Yang kelima yaitu ada perilaku profesional, yaitu yang mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi, yaitu anggotanya yang harus jujur dan mewakili klien saat ini dan calon klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Mereka tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang mereka miliki tidak memilikinya. Bagian 1.18 yang berisi gambaran umum dari proses yang dapat digunakan oleh anggota yang perlu menyelesaikan konflik. Proses yang disarankan yaitu mengumpulkan semua fakta yang relevan, pertimbangan masalah etika yang terlibat, mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar terkait dengan masalah tersebut. Yang keempat, menetapkan prosedur untuk menangani masalah tersebut. Yang terakhir, pertimbangan tindakan alternatif. Yang kedua ada kemerdekaan. Kemandirian atau kemerdekaan itu yaitu fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap
auditor perusahaan yang terdaftar. Yang menurut APES 110 pasal 290 ada dua bentuk kemerdekaan. Yang pertama, kemandirian pikiran, yaitu kemerdekaan yang mampu untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Kemandirian pikiran juga disebut sebagai kemerdekaan yang sebenarnya. Yang kedua, kemandirian dalam berpenampilan adalah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan independensi mereka baik dalam pikiran maupun penampilan. Kemandirian dalam penampilan juga disebut sebagai kemerdekaan yang dirasakan oleh setiap auditornya. Ini ada pendekatan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan oleh APES 110 diterapkan oleh anggota badan profesional untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kemerdekaan, mengevaluasi signifikansi dari ancaman yang diidentifikasi. Yang ketiga, penerapan pengamanan bila perlu untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Ini yang 2.2.1 yaitu ancaman terhadap kemerdekaan. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yaitu anggota tim asurans yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien asurans, perusahaan yang khawatir kemungkinan kehilangan klien yang signifikan, perusahaan yang memiliki ketergantungan yang tidak semestinya pada total biaya dari klien. Yang terakhir, seorang anggota tim audit yang memasuki negosiasi kerja dengan klien audit tersebut. Yang kedua adalah ancaman ulasan diri, yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan jaminan tentang efektivitas operasi sistem keuangan setelahnya merancang atau menerapkan sistem. Yang kedua, perusahaan yang telah menyiapkan data asli yang dapat digunakan untuk menghasilkan catatan yang menjadi subjek perikatan asurans. Yang terakhir, seorang anggota tim jaminan menjadi atau baru-baru ini menjadi direktur atau penjabat klien. Yang ketiga adalah ancaman advokasi, yaitu perusahaan yang mempromosikan saham klien audit, anggota bertindak sebagai advokat atau atas nama klien audit dalam litigasi atau sengketa dengan pihak ketiga. Yang keempat yaitu adalah ancaman keakraban, yaitu anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat atau dekat yang merupakan direktur atau penjabat klien. Yang kedua, anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat atau dekat yang karyawan. Klien berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas materi pokok perikatan tersebut. Yang ketiga, anggota yang menerima hadiah atau memperlakukan istimewa dari klien, kecuali nilainya sepele atau tidak penting. Yang terakhir, personal senior yang memiliki hubungan lama dengan klien jaminan. Yang kelima, ancaman intimidasi, yaitu perusahaan diancam dengan pemecatan dari keterlibatan klien. Sebuah perusahaan yang terancam litigasi oleh klien. Yang terakhir, perusahaan yang ditekan untuk mengurangi secara tidak dapat tingkat pekerjaan dilakukan mengurangi biaya audit tersebut. Ini adalah pengamanan kemerdekaan, yaitu perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang atau peraturan. Perlindungan yang dibuat oleh klien, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Yang ini 2.3 hubungan auditor dengan orang lain, yaitu auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian wajar dari laporan keuangan yang disiapkan oleh kliennya. Yang pertama, auditor dan pemegang saham, yaitu yang ditunjuk kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Yang berarti pemegang saham itu diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit yang terlampir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan itu gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar jika tidak semua investasi mereka. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian wajar dari laporan keuangan yang disiapkan oleh kliennya. Yang ketiga, ada auditor dan komite audit, yaitu yang meningkatkan independensi. Fungsi audit internal itu
yang bertindak atas nama seluruh Dewan Direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka, yaitu prinsip peran komitennya, kecukupan proses laporan perusahaan entitas, penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal, rotasi rekan perikatan audit, dan ruang lingkup dan kecukupan audit eksternal. Yang keempat, auditor dan auditor internal, yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelolanya, idealnya komite audit, yaitu yang objektivitas, komunikasi, kompetensi teknis, dan perawatan profesional. Ini ada 2.4 kewajiban hukum, yaitu auditor juga harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, harus ditetapkan bahwa tugas kehati-hatian dimiliki oleh auditor, ada pelanggaran tugas perawatan, kerugian dan diderita sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Yaitu yang pertama ada tanggung jawab hukum pada klien, yaitu tugas auditor untuk menjaga klien mereka telah ditetapkan melalui hukum kasus selama lebih dari 1 abad. Dalam kasus ini, definisi perawatan dan keterampilan yang wajar telah berubah seiring waktu untuk mencerminkan pembentukan dan perubahan dalam standar profesional. Yang kedua yaitu ada kelalaian kontributif, yaitu yang mendelegasikan kepada orang lain persiapan pembukaan dan akun serta menjalankan urusan sehari-hari perusahaan tersebut. Yang diharapkan dari setiap direkturnya yaitu menaruh minat yang rajin dan cerdas pada informasi yang tersedia baginya untuk memahami informasi itu dan menerapkan pikiran yang ingin tahu pada tanggung jawab yang diberikan padanya. Tanggung jawab itu timbul dalam proses pengesahan dan persetujuan laporan keuangan ini. Yang ketiga yaitu tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yaitu kewajiban kehati-hatian juga harus ada. Auditor harus lebih dari cukup dapat diduga bahwa pihak ketiga yang akan mengandalkan laporan audit juga harus berusaha membujuk pihak ketiga untuk melakukan suatu bentuk tindakan atau tidak bertindak atau mengetahui bahwa nasihat mereka akan digunakan dalam kaitannya dengan transaksi tersebut. Yang ketiga ada kerusakan yang dapat diukur akibat pelanggaran kewajiban. Yang keempat yaitu ada penghindaran litigasi, yaitu yang mempekerjakan staf yang kompeten, melatih staf, dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, yaitu yang menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan prosedur yang sesuai diikuti saat menerima klien baru, staf yang sesuai dialokasikan untuk klien, untuk masalah etika dan independensinya diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu. Semua pekerjaan didokumentasikan dengan lengkap, bukti dan memadai dan tepat dikumpulkan sebelum untuk membuat opini, yaitu bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. Yang kedua, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien dalam audit tahun sebelumnya. Ini yang 2.5 keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Yang tahap pertamanya melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan, yaitu yang akan ditimbangkan reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit, sikap klien terhadap exposure dan manajemen resiko, sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk memitigasi kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi, kesediaan klien untuk memberikan auditor akses penuh ke informasi, sikap klien terhadap biaya audit,
keputusan penerimaan klien, komunikasi dengan personal klien, komunikasi dengan pihak ketiga seperti banker, klien, dan pengacara, komunikasi dengan pesaing utama klien, dan review artikel pers tentang klien. Yaitu hubungan yang relevan akan ada jika auditor adalah petugas dari badan yang diaudit, karyawan audit kritis dari badan yang diaudit, mitra dan dari petugas atau karyawan kritis audit dari badan yang diaudit, pemberi kerja atau karyawan dari penjabat atau karyawan kritis audit dari badan yang diaudit, yang memiliki investasi di badan yang diaudit, berhutang sejumlah atau jumlah hutang oleh badan yang diaudit. Tahap terakhir yaitu dalam proses penerimaan dan keputusan keberlanjutan klien yang melibatkan persiapan surat pertunangan, yaitu yang menyetujui ketentuan perikatan audit memberikan panduan tentang penyusunan surat perikatan. Surat perikatan ini disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum dimulai. Tujuannya surat perikatan itu untuk menjelaskan ketentuan perikatan audit untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mereka. Surat perikatan ini sudah mencakup penjelasan tentang ruang lingkup audit, waktu penyelesaian, berbagai aspek audit, ikhtisar, tanggung jawab klien atas penyusunan laporan keuangan, persyaratan bahwa auditor memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan, dan pertimbangan kemandirian dan biaya. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.